风魔影。龙太， Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Series. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode 82. Yang mana pada episode kali ini menceritakan Wanglin yang mencoba kabur dari kerajaan Suzaku setelah bertarung dengan Hongdi. Akan tetapi Wanglin dijebak Feng Yusan, yang mana Wanglin malah terperangkap ke negara domain salju. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat Wanglin berterima kasih kepada Hongdi karena telah membantunya memahami semua ini. Dan bagi Wanglin, orang tak berperasaan pun tak akan bisa lari dari lingkaran hidup dan mati. Karena di bawah reinkarnasi masih ada hukum langit hidup dan mati. Di sini Hongdi tak percaya melihat Wanglin yang bisa mengeluarkan ranah niatnya di dalam domain milik Hongdi. Dan kemudian pun dengan cepat Wanglin mengeluarkan ranah niat hidup mati dan reinkarnasinya ini untuk dia serangkan ke arah Hongdi. Di sini terlihat jika dua tubuh Hongdi ini berusaha menahan jari besar yang dikeluarkan Wanglin. Akan tetapi tubuh utama Hongdi pun tak bisa menahan itu. Sementara tubuh klonnya masih berusaha menahan, meskipun pada akhirnya kekuatan Wanglin mampu menghancurkannya. Di sini pun terlihat jika Hongdi ini terluka parah. Hongdi pun merasa jika jalan langit reinkarnasi seharusnya tanpa perasaan. Namun bagi Hongdi, yang disebut tanpa perasaan dan memutuskan perasaan hanya berbeda satu kata. Akan tetapi Wanglin menjawab meski hanya berbeda satu kata, namun perbedaannya sangatlah besar. Sementara di luar Zhuguezi yang melihat itu memberitahu jika bagi seorang kultivator, pertarungan ranah niat adalah bukti dari pendirian mereka masing-masing. Yang mana babak ini Zheng Niu lah pemenangnya. Mendengar itu pun Qianfeng mengatakan bahwa gurunya itu benar. Namun bagi dirinya, Hongdi juga tidak buruk karena dia bisa mendapatkan pencerahan di saat-saat terakhir. Sementara Hongdi yang masih belum menyerah pun berkata, jika Hongdi bisa mencapai transformasi jiwa, maka reinkarnasi Wanglin hari ini tak akan menjadi reinkarnasi lagi. Dan meski begitu, Hongdi masih belum merasa kalah. Terlihat Hongdi pun langsung mengeluarkan formasi pembunuh 4 roh. Dengan cepat Wanglin menahan itu, dan bagi Wanglin, kebetulan hari ini Mutiara Tiani bisa sempurna dengan salah satu roh elemen itu. Namun saat Wanglin akan mengambil satu roh binatang, Hongdi meledakkan roh elemen emas. Dan bagi Hongdi, meski hari ini dirinya harus mengorbankan 4 roh, Hongdi tetap akan membunuh Zheng Niu ini. Setelah itu terlihat Hongdi berusaha meledakkan 3 roh yang tersisa secara bersamaan. Melihat itu Wanglin sadar jika sekarang jiwa primordialnya sedang terluka dan juga kultivasi Wanglin menurun ke tahap awal formasi jiwa. Yang mana meski serangan Hongdi ini tak membuat Wanglin kalah, namun pasti membuat Wanglin terluka parah. Akan tetapi mereka saling membunuh, itu adalah hasil yang diinginkan Zhuguezi. Maka dari itu Wanglin berniat untuk bertaruh lagi dan dia ingin melihat apakah Hongdi yang sekarang murid Zhuguezi ini berharga di mata sang Vermilion itu. Hongdi pun memberitahu jika Zheng Niu berani membunuhnya, maka Zheng Niu ini juga akan mati bersama Hongdi tersebut. Namun Wanglin yang tak mundur pun ingin mencoba untuk melihatnya. Akan tetapi sebelum itu terjadi, Zhuguezi menghentikan semua itu dan menarik mereka keluar lagi. Dan dia memberitahu jika pemenangnya sudah ditentukan, yaitu Zheng Niu. Yang mana mulai hari ini Zheng Niu menjadi murid negara Suzaku dan bergabung dengan sekte Rendauxian. Dan Zhuguezi ini juga akan mengabulkan satu permintaan dari Wanglin. Di sini Wanglin pun berkata jika dirinya menginginkan roh binatang elemen kayu milik Hongdi. Dan terlihat Zhuguezi membagi itu menjadi 2 untuk diberikan kepada Wanglin dan Hongdi. Bahkan Zhuguezi pun bisa mengembalikan lagi roh elemen emas yang diledakkan Hongdi tadi. Dan karena dalam pertarungan ini mereka berdua sama-sama terluka parah, maka Zhuguezi meminta mereka berdua istirahat dan memulihkan diri dengan baik. Setelah itu terlihat Wanglin kembali ke kediamannya di sekte Rendauxian. Dan terlihat saat 2 penjaga menutup pintu pun muncul seperti segel yang berada di pintu keluar. Melihat itu Wanglin bertanya-tanya apa yang sebenarnya Zhuguezi inginkan. Sementara di tanah terlarang negara Suzaku, terlihat Zhuguezi sedang bersama Liu Mei dan Qianfeng.
Di sini Zhu Guizi memberitahu jika perebutan gelar putra Vermilion generasi ke-15 akan segera dimulai. Dan dia bertanya bagaimana persiapan mereka berdua. Qianfeng pun hanya menjawab jika dirinya mengikuti ajaran dengan patuh dan setiap hari tidak berani malas. Kemudian Zhu Guizi bertanya apakah benar jika tungku pemurnian Qianfeng ini melarikan diri. Di sini Qianfeng pun memberitahu jika Xixin yang adalah tungku pemurniannya itu pasti dibantu seseorang untuk kabur. Terlebih lagi yang membantu Xixin itu bisa melepaskan belenggu dari Qianfeng yang mana dia yakin jika kultivasi orang itu lebih tinggi darinya. Dan Qianfeng khawatir masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Yang mana Qianfeng berjanji akan menemukan dalangnya. Namun Zhu Guizi meminta agar Qianfeng tak melakukan itu dan tak perlu urusi masalah ini lagi. Karena Zhu Guizi sudah mencarikan calon tungku pemurnian yang lebih baik untuk Qianfeng. Qianfeng pun bertanya siapa yang gurunya ini maksud karena tungku pemurnian yang dibutuhkan Qianfeng sangat sulit dicari. Di sini Zhu Guizi memberitahu jika pertempuran antara Hongdi dan Zheng Niu kali ini ranah niat keduanya telah mencapai pencerahan. Akan tetapi jiwa primordial mereka sama-sama terluka parah. Yang mana jika Qianfeng bisa menyerap kekuatan spiritual dan ranah niat milik Hongdi, maka pada saat itu dalam ranah niat milik Qianfeng akan ada ranah niat tanpa perasaan milik Hongdi. Dan dengan cara ini Qianfeng akan punya banyak kesempatan saat menghadapi petaka Esendan. Terlihat Qianfeng terkejut karena ternyata alasan gurunya itu menerima Hongdi menjadi murid adalah demi dirinya. Dan di sini pun Zhu Guizi meminta agar Qianfeng ini tak mengecewakan harapannya. Akan tetapi ada sesuatu hal yang disayangkan dari Hongdi ini. Dan karena Zhu Guizi sudah tua, ada beberapa hal yang membuatnya menjadi tak tegaan. Qianfeng pun meminta gurunya itu tak perlu berbelas kasihan karena bagaimanapun gelar Vermilion tidak akan diberikan kepada murid luar. Yang mana selain Qianfeng dan Liu Mei, maka tak ada orang lain yang akan menjadi calon Vermilion selanjutnya. Setelah itu Zhu Guizi meminta Qianfeng untuk segera pergi menemui Hongdi. Setelah itu terlihat Hongdi yang sedang memulihkan dirinya. Di sini Hongdi berjanji jika lain kali dirinya pasti akan membunuh Zheng Niu ini. Di sini Qianfeng datang dan berkata jika dirinya bisa membantu mewujudkan keinginan Hongdi. Melihat itu pun Hongdi berusaha untuk menyerang. Akan tetapi terlihat jika Qianfeng ini dengan cepat bisa berpindah tempat. Di sini Qianfeng memperkenalkan diri yang mana mereka baru bertemu hari ini. Dan terlihat Qianfeng langsung mencekik Hongdi karena dia menginginkan ranah niat milik Hongdi dan juga 4 roh bawaan. Di sini terlihat jika Qianfeng dengan cepat menyerap Hongdi ini. Di sini Hongdi teringat jika dulu gurunya meminta Qinghe membantu Hongdi melewati petaka agar petaka kematian Hongdi saat itu hilang. Yang mana karena itu Hongdi tak menyangka jika petaka kematian Hongdi akan datang hari ini. Setelah itu terlihat rubah yang muncul yang mana itu adalah wujud lain dari Liu Mei. Yang mana dia pun datang untuk menemui Qianfeng di kediaman Hongdi ini. Tak lama setelah itu pun Qianfeng keluar dan Liu Mei bertanya apakah seniornya itu berhasil. Tanpa banyak bicara, Qianfeng mengeluarkan Hongdi dan berkata jika mulai hari ini Hongdi adalah tungku pemurniannya yang diberi nama Jue Qing. Melihat itu pun Liu Mei tampak memberikan selamat kepada Qianfeng ini. Dan Liu Mei tak tahu kapan dirinya bisa seperti Qianfeng. Di sini Qianfeng pun meminta Liu Mei tak perlu terburu-buru dan pelan-pelan saja. Di sini pun terungkap jika Hongdi ini adalah orang ketiga yang ranah niatnya dia serap. Bahkan Qianfeng berniat jika suatu hari nanti Liu Mei juga akan menjadi tungku pemurnian Qingfeng ini. Karena Qingfeng ini sangat ingin menjadi Vermilion berikutnya. Setelah itu pun terlihat Liu Mei ini melihat bangau yang sedang memakan ikan di kolam. Dan ternyata tadi Zhu Guizi memberitahu dirinya jika gelar Vermilion hanya ada satu. Dan Zhu Guizi sadar jika Liu Mei ini berlatih ilmu 1000 ilusi tanpa perasaan. Namun sekarang masih 1 ilusi terakhir yang belum sempurna. Dan jika bisa menemukan ranah niat yang cocok dan menyerapnya, kemudian mengubahnya menjadi ilusi terakhirnya, maka teknik 1000 ilusi Liu Mei akan mencapai kesempurnaan. Di sini pun Zhu Guizi memberitahu jika awalnya dia sudah menyiapkan seseorang untuk Liu Mei, yaitu Zoe dari sekte 5 elemen. Karena ranah niat cinta Zoe ini sangat jarang ditemui di dunia. Namun sayangnya Zoe menghilang di dunia abadi dan keberadaannya tak diketahui. Liu Mei pun meminta gurunya itu tak khawatir karena dirinya akan menciptakan lebih banyak tubuh klon ilusi. Dan dia akan terus turun gunung untuk merasakan jalan langit. Zhu Guizi pun teringat jika Liu Mei pernah memiliki tubuh klon yang bergabung dengan sekte Xuandao di negara Zhao. Dan Zhu Guizi bertanya apakah Liu Mei ingat saat dalam kompetisi sekte dia bertemu seorang murid dari sekte Heng Yu yang bernama Wang Lin. Seketika Liu Mei pun teringat dengan hal tersebut.
Di sini Zhu Guizi ini memberitahu jika Zheng Liu itu adalah Wang Lin, yang mana dia adalah pengganti yang Zhu Guizi carikan untuk Liu Mei. Dia pun memberitahu jika hati Dao milik Hongdi sudah rusak dan tak ada ruang untuk peningkatan. Akan tetapi Wang Lin berbeda, yang mana Liu Mei harus mengawasi Wang Lin dengan ketat. Dan ketika ranah niat Wang Lin mencapai kesempurnaan, maka Liu Mei harus menjadikan orang ini sebagai tungku pemurniannya. Yang mana ketika tungku hancur, maka ranah niat reinkarnasi hidup dan matinya akan menjadi milik Liu Mei. Maka dengan begitu, dibandingkan dengan Jian Feng, kesempatan Liu Mei jauh lebih besar untuk mewarisi gelar Vermilion. Setelah teringat perkataan gurunya itu pun, Liu Mei langsung menuju tempat kediaman Wang Lin. Dan di sini Liu Mei juga teringat jika Wang Lin saat itu adalah satu-satunya murid biasa yang dapat mempertahankan kesadarannya terhadap ilusi pesonanya dulu. Dan Liu Mei tak menyangka hanya dalam 500 tahun Wang Lin sudah bisa menarik perhatian leluhur kerajaan Zosaku. Yang mana karena itu Liu Mei yakin jika Wang Lin ini bukan orang sederhana. Dan karena itu Liu Mei berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk menanamkan racun di tubuh Wang Lin agar nantinya mudah Liu Mei gunakan. Sementara di aula utama kerajaan Zosaku, terlihat Zhu Guizi sedang mengutus Li Yunlong dan Zhu Yunfei agar mereka menutup diri bersamanya. Karena akhir-akhir ini semakin banyak boneka jimat yang menyusup ke permukaan. Yang mana Zhu Guizi yakin jika suku peninggalan immortal pasti sedang merencanakan sesuatu. Dan mereka harus menyimpan kekuatan untuk mengantisipasi suku peninggalan immortal ini. Kemudian Zhu Guizi pun bertanya apakah mereka masih ingat dengan Yun Chuezi. Mendengar itu pun mereka berdua teringat jika Yun Chuezi ini adalah orang yang dulu bersaing dengan Zhu Guizi demi mendapatkan posisi Vermilion generasi ke-14. Di sini Zhu Guizi membenarkan hal itu dan memberitahu jika dulu Yun Chuezi ini gagal merebut posisi kemudian mulai mengembara di planet Zosaku. Awalnya Zhu Guizi pun berpikir jika Yun Chuezi ini tak akan ikut campur dalam perebutan gelar lagi. Namun ternyata dia diam-diam melatih muridnya sendiri yang mana tujuannya untuk hal ini. Dan bagi Zhu Guizi, gelar Vermilion tak boleh diberikan kepada cabang garis keturunan Yun Chuezi. Di sini Zhu Guizi tahu jika Yun Chuezi yang adalah juniornya itu sudah membebaskan Zixin yang adalah tungku pemurnian Jian Feng dan membawanya. Yang mana itu berarti Yun Chuezi sudah menyatakan perang kepada Zhu Guizi ini. Maka dari itu Zhu Guizi ini berjanji tak akan melepaskan satu orang pun dari 4 orang yang sudah Yun Chuezi pilih. Akan tetapi Yun Chuezi yang jauh dari kerajaan Zosaku pun bisa mendengar hal itu. Dan baginya mereka berdua sudah bersaing seumur hidup. Maka dari itu Yun Chuezi ingin melihat apakah murid Zhu Guizi yang lebih hebat atau orang yang dia pilih yang jauh lebih hebat. Sementara Liu Mei yang berada di kediaman Wang Lin pun langsung membuka pintu kamar. Akan tetapi dia dikejutkan karena Wang Lin sudah tak ada. Dengan cepat pun dia memeriksa formasi larangan yang mana ternyata formasi itu sudah bolong ditembus Wang Lin untuk keluar. Sementara Wang Lin yang sedang dalam pelarian pun sadar meski Zhu Guizi berjanji akan melindungi dirinya, namun Hongdi belum mati. Apalagi sikap sekte Rendaoxian juga mencurigakan dan sama sekali tidak bisa dipercaya. Ditambah dengan luka Wang Lin yang terlalu parah, maka Wang Lin berniat segera kembali ke negara Zhao dan mencari tempat yang tenang untuk memulihkan diri, kemudian menerobos ke tahap akhir formasi jiwa. Terlihat di kejauhan pun, Feng Yusan sudah menunggu Wang Lin untuk membuka portal ini. Dan saat Wang Lin sudah membuka formasi teleportasi pun, dia langsung mengeluarkan teknik perputaran konstelasi. Di sini Feng Yusan berniat untuk membunuh Zheng Liu meski harus menghancurkan jiwa primordialnya. Dan terlihat jika Feng Yusan ini memasukkan teknik tadi ke dalam formasi teleportasi sebelum Wang Lin sempat kembali ke negara Zhou. Namun setelah itu terlihat Feng Yusan ini terluka sangat parah. Dan dia rela melakukan itu karena dia sudah berjanji untuk membantu Hongdi. Kemudian pun terlihat jika Feng Yusan ini meninggoy. Sementara Wang Lin pun ternyata dikirim oleh Feng Yusan ke wilayah kutub utara benua Zosaku, yang mana terlihat jika Li Yuanfeng ini sudah menunggunya. Melihat ada master transformasi jiwa, Wang Lin pun bertanya siapa orang ini. Dan Li Yuanfeng pun memperkenalkan dirinya, yang mana dia adalah pemimpin negara domain salju, yang mana sekarang dia menggantikan Hongdi untuk mengambil nyawa Zheng Liu ini. Wang Lin pun berkata jika dia pernah mendengar bahwa dulu negara domain salju demi menjadi negara kultivasi tingkat 5 mengutus 7 tetua formasi jiwa pergi bersama Hongdi ke negara Zosaku. Dan dengan bantuan teknik yang sangat kuat, hanya satu yang bertahan hidup bahkan berhasil mencapai tahap transformasi jiwa, yang mana orang itu seharusnya adalah Li Yuanfeng ini. Di sini Li Yuanfeng mengatakan jika berkat kesempatan dari Hongdi, kultivasinya bisa mengalami peningkatan dan dia pun tak akan melupakan hal itu. Li Yuanfeng juga tahu jika Wang Lin sudah memotong tangan Hongdi. Padahal Hongdi ini adalah harapan negara domain salju. Dan demi kepentingan umum serta pribadi, maka hari ini Li Yuanfeng tak akan melepaskan Wang Lin.
Wang Lin pun sadar jika dirinya tak punya kesempatan menang dalam menghadapi master transformasi jiwa. Di sini Wang Lin pun sedikit terkejut karena dirinya masih bisa membuka retakan ruang padahal jiwa primordialnya sedang terluka. Di sini Li Yuanfeng pun memberitahu jika di tempat ini retakan ruang tak akan bisa dibuka. Kemudian dia juga memberitahu jika kompas bintang tak akan berguna. Bahkan teleportasi pun juga tak bisa digunakan. Karena formasi ini dinamai formasi semesta penyegel iblis. Yang mana menurutnya Zheng Liu ini tak akan bisa pergi hidup-hidup. Di sini pun terlihat jika Wang Lin berusaha pergi dari tempat ini. Dan dia pun menggunakan selip giok untuk memanggil Sun Tai. Akan tetapi Wang Lin dikejutkan karena di sini muncul master transformasi jiwa yang lainnya. Dan bagi Li Yuanfeng, hari ini adalah hari kematian Zheng Liu ini. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 82 ini. Ternyata Wang Lin yang sehebat itu akan dijadikan tungku pemurnian seorang Liu Mei. Dan apakah Wang Lin akan bisa menghadapi dua orang master transformasi jiwa ini? Kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 83. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.